Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggrani. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Di antaranya saya akan menjelaskan mekanisme pembekuan darah, pembuluh darah, tekanan darah, mekanisme peredaran darah besar, dan mekanisme peredaran darah kecil. Saya akan membahas mekanisme pembekuan darah terlebih dahulu. Mekanisme pembekuan darah diawali dengan adanya luka. Kemudian luka itu pecah dan akan menghasilkan trombosit. Trombosit pecah akan menghasilkan trombokinase atau tromboplastin yang akan mengaktifkan protrombin yang ada di hati. Kemudian protrombin ini dengan bantuan vitamin K dan adanya ion kalsium akan diubah menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengaktifkan fibrinogen dan selanjutnya fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang fibrin yang digunakan untuk menutup luka. Selanjutnya yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Saya akan menjelaskan ketiga macam pembuluh darah ini. Yang pertama, pembuluh arteri. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah elastis yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh jaringan. Pembuluh arteri yang terbesar dinamakan aorta, sementara yang terkecil disebut arteriol. Arteri biasanya membawa darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis dan umbilikalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang telah terdeoksigenasi atau kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Pembuluh darah arteri terletak sangat dalam dan tidak terlihat jelas di kulit. Dindingnya tebal, elastis, dan tidak bertutup. Aliran darahnya berdenyut cepat dan bertekanan yang besar. Yang kedua, pembuluh vena. Vena merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah dari berbagai bagian tubuh menuju jantung. Pembuluh vena terbesar disebut sebagai vena cava, sementara yang terkecil dinamakan venula. Dinding pembuluh vena cenderung tipis, kurang elastis, dan memiliki katup. Katup pada vena memungkinkan darah mengalir searah dan mencegah aliran balik dari jantung. Vena mudah ditemukan di kulit karena letaknya yang dekat dengan permukaan. Yang ketiga, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler memungkinkan terjadinya difusi zat seperti glukosa, asam amino, urea, dan juga karbon dioksida antar sel. Dalam pembuluh kapiler, leukosit mampu keluar menembus dinding ke jaringan sekitar untuk menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh. Fenomena ini disebut sebagai diapedesis. Selanjutnya yang ketiga, tekanan darah. Tekanan darah adalah ukuran seberapa kuatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh Anda. Agar kinerja tubuh maksimal, kita harus memiliki tekanan darah normal. Umumnya, orang dewasa dengan kondisi tubuh sehat memiliki tekanan darah normal sekitar 90-60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Angka 120 dan 90 menunjukkan tingkat tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau biasa disebut tekanan sistolik. Sementara angka 80 dan 60 berarti tingkat tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa lagi atau kerap disebut tekanan diastolik. Selanjutnya materi yang keempat, mekanisme peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar disebut juga peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa
karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah dan kembali ke bilik kanan jantung. Selanjutnya yang terakhir, mekanisme peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru. Lain hanya dengan darah yang mengandung oksigen, darah tersebut akan mengalir melalui vena paru-paru ke bilik kiri jantung. Setelah itu akan dimulai kembali sistem peredaran darah besar. Sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.